Eko Widodo dari Toko Tunas Jaya, Jalan Dr. Cipto, Kelurahan Kebon Manis. Pertanyaan sebenarnya ada dua Pak, yang satu titipan. Yang pertama untuk Satpol PP nih Pak, terkait ketidaktahuan kami Pak di lapangan selaku penjual kan tidak tahu pastinya rokok itu bercukai ilegal atau legal. Nah ini kalau seandainya kami kalau cukainya tidak ada pasti jelas ya. Tapi kalau yang cukainya ada, seandainya ini kami kok ternyata menjual, mendapatkan karena kami tidak tahu, itu sanksinya seperti apa? Karena ketidaktahuan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, bea cukai terkait dengan maraknya Pak sekarang toko atau warung yang menjual tembakau. Oke, di sekitar kami ada. Nah ini sekarang banyak pemuda-pemuda yang langsung masuk ke toko tembakau tersebut, ngelilin sendiri, kemudian merokok sendiri di situ, ada bungkusnya sendiri. Nah ini prosesnya seperti apa? Karena ada pertanyaan titipan seperti itu. Apakah legal atau tidak? Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwandono dari Toko Rizky Jalan Nusantara Karangtalun. Bapak Bea Cukai mau tanya tentang cukai lama. Kemarin sekitar 2 bulan kan sudah pergantian cukai baru semua. Ada rokok baru datang dengan cukai lama, tapi rokoknya baru. Saya datang ternyata orang pada suka. Setelah cukai baru keluar, yang dicari produk cukai lama itu bagaimana? Apakah masih bisa dikonsumsi? Apa dalam arti tidak bermasalah dengan bea cukai bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit kaitannya dengan misalkan Mas Widodo ya. Widodo sudah mengikuti sosialisasi, kemudian juga sudah paham mana yang ilegal dan mana yang legal. Bagi masyarakat barangkali pedagang yang belum tahu itu kan ilegal atau tidak, tahu-tahunya kan setelah barangkali dari Satpol PP dan Bea Cukai mendatangi ke tokonya ya. Apabila ditemukan, kami tidak serta-merta terus seperti yang disampaikan dari Pak Bindra, karena ada sanksi hukumnya. Nah, otomatis dari kami itu akan pertama kalau ditemukan pertama kali kita akan melakukan penyuluhan, edukasi. Setelah itu peringatan secara lesan. Apabila diberi peringatan secara lesan, kalau tetap tidak mau menaati, kami ya tertulis pertama, kedua, ketiga. Kok sampai peringatan tertulis ketika tetap membandel katakanlah, baru kami melakukan tindakan. Namun demikian kita mengedepankan tetap secara humanis lah, kelembagaan, syukur-syukur kalau sudah tahu ya. Setelah ketahuan tidak menjual lagi, jadi tidak langsung diambil terus disidangkan, tidak. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Iya. Iya. Mohon izin selanjutnya saya terima kasih Pak Triwandono dari Toko Rizky. Semoga rizkinya bertambah ya Pak. Amin. Ini daerah mana Pak? Jadi Bapak terima ada produk dengan pita cukai yang lama. Dan itu sangat-sangatlah keras gitu ya Pak. Kemudian ada produk yang sama ya Pak. Produknya sama ya, dengan pita cukai yang baru ya. Pertanyaannya, cukai yang lama itu kan sudah keluar cukai baru semua ya. Sedangkan saya masuk punya cukai lama itu kiriman baru ya. Bagaimana itu? Jadi begini Bapak Ibu, Pak Tri, terima kasih pertanyaannya, bagus nih, sangat kritis. Teman-teman Bapak Ibu, setiap tahun memang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai itu mengeluarkan tema atau pita cukai desain baru. Ya, tujuannya adalah supaya apa? Supaya tidak dipalsukan. Kalau pita cukainya itu aja desainnya sampai 5 tahun itu gampang dipalsukan. Makanya kebijakannya adalah menerbitkan desain setiap tahun. Tahun lalu itu desainnya kalau dilihat itu air, makhluk-makhluk air, ikan. Tahun ini apa, Bik? Oh, tahun ini burung. Nah, temanya begitu Bapak Ibu. Nah,
nantinya kalau misalnya tahun 2021 itu nanti desainnya keluar di awal tahun, ya, desainnya di awal tahun, tetapi pengusaha rokok masih dapat mempergunakan pita cukai yang lama yang 2021 sampai dengan Februari 2020. Masih, jadi kalau dia sudah pesan yang lama, pakai saja sampai Februari 2022, 2022. Tadi saya ngomong ke sini. Berarti nggak ngatur ini sama. Sengaja ya Pak ya, supaya dia nggak ngatur. Jadi silahkan ditempel saja sampai 2022. Ya. Terus kemudian mau dijual, setelah ditempel masa nggak dijual? Dijual dong, ya. Kayak anak Jakarta Selatan yang ngomongnya, dijual dong. Gitu. Itu sampai kapan Pak Indra? Sampai dengan bulan Juni 2022 dikasih kesempatan. Nanti setelah Juni 2022, kalaupun nggak laku, itu ditarik lagi ke pabrik. Nanti pabrik minta untuk penarikan pita cukai. Nah, ketika nanti penarikan pita cukainya kan pabrik nih, masa dia nanggung? Enggak. Nanti dia cukai ngasih, misalnya berapa nih pita cukai yang nggak laku yang tahun lalu, itu nanti dihitung. Kita kasih uang penggantinya sama pabrik, bukan sama bapak ya, sama pabriknya. Jadi intinya adalah nggak apa-apa Pak, kalau misalnya memang itu pita cukainya masih tahun 2021 sampai bulan Juni kemarin, nggak apa-apa, itu dijual aman. Nanti biasanya bulan Juli nanti baru mulai ditarik sama pabrik sama pabrik. Itu ya Pak. Sudah jelas Pak? Jelas Pak. Ye, Bu, ye. Ya, kalau rokok ini bagian kesehatan ya, kalau setahu saya rokok ada kadaluarsanya. Setahu saya ya, kecuali cerutu. Cerutu tambah lama tambah enak. Rokok ada kadaluarsanya. Sedikit menambahkan, Ibu, kalau rokok kadaluarsa, jadi setiap warung yang didatangi sama rokok itu biasanya akan dicek di box itu, di box rokok itu tidak dari tahun. Dari tahunnya itu kalau sudah kadaluarsa nanti dari sales otomatis mengganti yang baru tanpa mengeluarkan biaya. Biasanya seperti itu kalau saya. Ini menambahkan. Terima kasih Pak Derajat. Sudah menjawab? Ya, mungkin pertanyaan kedua kalau sudah tadi menjawab. Pertanyaan kedua dari Mas Fuad Widodo, Bapak Tunas Jaya, Kebun Manis. Jualan rokok, tapi di sebelahnya ada jualan tembakau. Tembakau iris. Tembakau yang sekarang pakai toples itu Pak. Ya, ya maksudnya tembakau iris kan, bukan barat. Ya. Gini, saya juga terima kasih, nanti Mas kita bisa bicara setelah ini. Intinya adalah begini Bapak Ibu, kalau tembakau itu sudah diiris, dikemas dalam penjualan eceran. Nah, penjualan eceran itu maksimum berapa kilo? Katakanlah 2 kilo ya. Kalau di 1 sampai 2 kilo dikemas dalam penjualan seperti itu dan kemudian dikasih label, itu harus kena cukai. Ini saya harus pelan-pelan nih supaya jangan salah saya. Teman-teman juga jangan salah menerimanya ya. Sepanjang kalau dia dikemas dalam penjualan eceran, ada etiket label segala macam, itu harus kena cukai. Mas, cukainya tadi ada tis, tembakau iris, itu ada harganya, kita cukainya. Tapi kalau dia jualnya bal-balan masih, itu belum kena pita cukai. Kata kuncinya adalah dikemas dalam penjualan eceran. Nah, nanti kita mungkin elaborasi Mas Fuad, mungkin kita juga nanti lihat apabila dia dikemas dalam penjualan eceran, nanti kita usahakan untuk dikenakan cukai. Karena teman-teman di Purworejo, Temanggung itu sudah mulai kayak seperti itu. Yang tadinya kita nggak bisa pantau, ada informasi seperti itu, kita datangi dan kita kasih pengertian bahwa ini harus kena cukai. Kira-kira begitu. Nanti kita ngobrol ya Mas. Sudah ngerti ya? Sepanjang dia dikemas dalam
dicetak itu kena. Tetapi